Alhamdulillah. Baik sekali. Terima kasih Bu Arini udah meluangkan waktunya. Ya, tidak masalah. Ini saya mau melakukan observasi kelas. Sebelumnya, tapi saya mau nanya-nanya dulu ya. Boleh. Pertanyaan seputar kegiatan yang akan dilaksanakan untuk hari ini. Bu Arini ngajar kelas berapa hari ini? Kelas 93. Kelas 93. Mata pelajarannya? Matematika. Matematika, baik. Untuk hari ini Bu Arini mau mengajar materi apa? Kebetulan kami hari ini akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi hari ini kami mau menentukan rumus jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi tujuan pembelajarannya? Saya maunya siswa menemukan sendiri apa itu rumus dari jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus akar-akar yang sudah kami pelajari sebelumnya. Ya, benar sekali. Berarti hari ini akan melanjutkan pelajaran sebelumnya ya? Iya, benar. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Menurut Ibu Arini, targetnya kan tujuan pelajaran siswa menemukan nih. Ya. Targetnya ini berapa persen ya dari seluruh siswa? Saya maunya targetnya minimal 75%. Anak-anak bisa ya menemukan ya. Iya. Untuk sisanya mungkin masih bisa dievaluasi lagi untuk pelajaran selanjutnya. Baik. Karena nanti kita observasi ini saya tidak akan menilai ya. Tapi saya juga hanya akan mengamati, mengobservasi bagian-bagian tertentu. Oke, boleh. Terutama area yang ingin Bu Arini sendiri yang mau dikembangkan atau yang mau dilihat. Iya. Jadi untuk hari ini Bu Arini mau area yang mana yang ingin diobservasi. Bagian maksudnya apakah metodenya, ataukah penguasaan kelas, atau bagian mana nih yang pengen saya lebih fokuskan? Kalau misalnya fokus ya, saya mau dari strategi siswanya. Saya mau melihat apakah mereka bisa mencoba sendiri gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita lihat pembelajaran yang dahulu itu kebanyakan dari guru-guru itu, kalau guru matematika ya, kalau saya perhatiin guru tersebut hanya memberikan rumus ya. Nah, saya maunya siswa itu bisa menemukan sendiri asal mulanya dari mana, agar mereka tidak hanya hafal rumus tersebut, tapi mereka bisa memahami konsepnya. Benar. Baik, berarti yang mau dilihat apakah strateginya tuh tercapai gitu ya. Biar strateginya mereka tepat. Mereka ingatnya jangka panjang. Nggak hanya hari itu aja mereka tahu rumusnya. Ada lagi yang mau saya lihat atau yang difokuskan? Udah, itu aja. Cukup itu ya. Oke, baik. Adakah yang Ibu Arini mau persiapan strateginya udah ada belum? Kalau persiapan strategi, saya selalu memberitahu mereka kalau misalnya mau melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, mereka harus memahami dulu yang sebelumnya, karena ini kan masalah materi prasyarat ya kan. Ini kalau matematika tuh berhubungan selalu dengan materi prasyarat. Kalau misalnya mereka tidak paham materi prasyaratnya, maka mereka akan kesulitan di materi yang selanjutnya. Gitu. Baik. Berarti itu strateginya apakah ada metode tertentu, diskusi, ataukah metode mereka menemukan PBL gitu? Ada? Kalau untuk metode, saya menyesuaikan dengan materi. Berhubung ini menemukan rumus, saya maunya mereka metode yang dilakukan di kelas itu inquiry ya. Jadi mereka menemukan sendiri rumusnya, dan masalah diskusi juga lebih baik mereka ada diskusi kelompok. Kenapa? Karena interaksi itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya dari guru ke siswa, tapi antar siswa itu juga penting. Berarti ada diskusi kelompok dan ya. Oke, untuk FPP-nya udah disiapkan? Udah. Ya, tadi juga saya sudah membaca dan bisa nanti saya sambil lihat FPP-nya ya. Oke, itu saja sepertinya. Udah siap? Oke, saya siap. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tadi. Tentunya kita sudah banyak
Sisanya. Oke, di sini ada S1 sama S2. Terus siswa aja sih. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar menentukan jumlah badan sekarang. Kita tolong salah satu dari kalian untuk siapa yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini apa yang sudah kita pelajari. Oke, Belajar menemukan rumus jumlah angka-angka persamaan kuadrat dari rumus kuadrat ABC. Oke, benar sekalian. Jadi untuk menemukan rumus jumlah adalah persamaan kuadrat bisa kita gunakan rumus kuadrat A. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan kalian baca terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Arini. Tadi saya sudah masuk kelas dan melaksanakan observasi. Hari ini sekarang kita tinggal melaksanakan pasca observasi dan kita mau refleksi apa yang sudah saya lihat dan Ibu rasakan ya. Bagaimana perasaannya sebelumnya? Ya happy sih, dari beberapa siswa alhamdulillah ada beberapa yang tercapai targetnya. Oke, baik. Dari tadi kan sebelum pas praobservasi ya, tadi saya bertanya tentang tujuan pembelajaran, strategi, kemudian yang area yang ingin dikembangkan. Mulai dari tujuan pembelajaran dulu tadi, Ya. Menurut Bu Arini berapa persen? Apakah tercapai nih? 75% anak-anak udah paham. Alhamdulillah tercapai, walaupun masih ada beberapa siswa yang kebingungan ya. Tapi nanti bisa saya evaluasi lagi di pertemuan selanjutnya. Baik ya. Alhamdulillah tadi saya juga melihat pembelajaran yang sudah sangat menarik dan anak-anak sudah mulai belajar mau bisa mencari atau menemukan rumus itu sendiri ya. Baik. Kemudian tadi ada area yang dikembangkan ya. Jadi ada Ibu Arini mau melihat apakah strategi yang Ibu Arini lakukan itu cukup efektif kan? Dari mereka tadi disuruh diskusi kan per kelompok. Oke, menurut Ibu Arini bagaimana itu? Apakah diskusi itu udah efektif? Diskusi sebenarnya efektif, tapi dikarenakan waktu yang terbatas ya, jadi pembagian kelompok tadi tidak bisa dibagi sesuai presentasi kemampuan siswa. Harusnya itu kan digabung ya, antara kemampuan siswa itu dicampur ya, karena keterbatasan waktu. Jadi tadi hanya pemilih sembarang lah. Jadi agak jadi Secara sebangku acak, ya, secara acak ya. Oke, jadi menurut Bu Arini sebaiknya bagaimana nih? Kalau menurut saya evaluasinya tadi bagian yang kelompoknya saya evaluasi ulang. Jadi harusnya sudah saya bagi terlebih dahulu agar semua siswa itu ikut andil dalam berdiskusi ya. Kalau misalnya kemampuannya tidak sama dan tidak berbeda, mereka susah untuk saling berbagi pemikiran gitu. Yang ngerti yang Iya, enggak enggak. gitu. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya lebih baik untuk diskusinya disiapkan berarti Oke, sebenarnya. benar. Baik. Kemudian tentang strategi tadi adalah untuk menemukan rumus ya. Menurut Bu Arini apakah itu masih bisa dilakukan kembali untuk kedepannya? Iya, bisa. Kebetulan metode yang saya gunakan untuk menemukan rumus itu sebenarnya dari SD sebenarnya bisa.
Mereka harus bisa dulu dari yang pertemuan sebelumnya. Itu kan dasarnya itu kan dari SD sebenarnya. Ya, bisa nggak mereka untuk lanjut ke tahap selanjutnya? Baik. Kemudian itu sangat menarik ya. Ya. Ukuran keberhasilannya. Jadi tadi apakah 75% atau bisa lebih? Bagaimana? Ya, alhamdulillah lebih kayaknya. Lebih ya. Oke, bisa sampai berapa persen nih menurut Bu Arini di kelas tadi, apakah udah melebihi target atau pas target atau kurang dari target? Melebihi target. Melebihi target. Mungkin 80%. 80% ya. Oke. Untuk yang 20% menurut Bu Arini apa yang harus dilakukan, karena mungkin ada beberapa anak yang masih belum bisa ya. Menurut Bu Arini yang 20% ini adakah solusi atau strategi ke depan yang ingin kira-kira dikembangkan? Sebenarnya 80% tuh kalau dibilang gagal bukan gagal ya mereka itu. Cuman mungkin ada beberapa kendala yang menyebabkan mereka kurang memahami pembelajaran hari ini. Banyak sekali kendala karena siswa itu kan bermacam-macam karakter ya. Kalau misalnya kita mau memahami mereka setiap karakter kan itu butuh waktu ya. Betul. Jadi oke. Adakah dukungan yang dibutuhkan nih untuk kedepannya? Misalnya Bu Arini butuh kepala sekolah atau misalnya dukungan komunitas belajar, misalnya kayak seperti MGMP dan lain-lain. Apakah ada? Kalau dukungan untuk siswa pasti dibutuhkan ya. Seperti yang kita pahami, untuk agar kurikulum kita tercapai itu kan harus ada 3 pilar. Jadi harus ada kontribusi dari kepala sekolah, harus ada dari sekolah, harus ada dari masyarakat dan orang tua gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma gurunya sendiri yang ikut andil, menurut saya itu kurang ya. Ya betul. Jadi Bu Arini butuh dukungan dari sekolah, orang tua dan masyarakat. Oke, orang tua dan masyarakat ya. Baik. Untuk hari ini jadi adakah yang ingin Ibu tingkatkan lagi setelah kita melakukan observasi ini, yang pengen Ibu kembangkan lagi? Saya pengen belajar lebih banyak tentang ini gitu. Ada nggak? Saya ingin belajar memahami siswa. Karena setiap siswa itu kondisinya berbeda-beda. Ya. Walaupun satu siswa tapi tiap hari mereka mempunyai kondisi yang berbeda. Iya, benar. Walaupun siswa yang sama. Jadi lebih ke pedagogik ya. Iya. Jadi pengen lebih belajar tentang pedagogi atau psikologi siswa. Iya, benar. Oke, baik sekali. Ada nggak nih kira-kira untuk belajar lebih banyak tentang pedagogi? Bu Arini ada nggak nih kepikiran aku mau ikut di sini atau mau belajarnya lewat sini? Iya. Kalau saya kan sebagai guru, kalau mau memahami itu biasanya banyak ya sumbernya, bisa dari workshop atau seminar atau dari buku, dari media sosial juga bisa, atau dari guru senior atau pengawas-pengawas. Yang pengen Bu Arini fokuskan nih kira-kira mau kemana nih? Kalau saya mana? Ada rencana maksudnya? Aduh, saya mau ini cari ke seminar atau webinar di PMM gitu atau ya di PMM juga bisa. Tapi kalau saya sih biar lebih afdol ya, mungkin saya harus sekolah lagi ya S2. Oke, baik. Oh, berarti sekolah lagi ya, biar lebih matang. Iya, benar sekali. Terima kasih Bu Arini, hari ini sudah sangat baik, dan saya sangat berterima kasih karena Bu Arini udah melaksanakan kita sudah bertanya jawab dan berdiskusi dengan sangat baik. Ya. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi ya.